Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping kembali di channel Sederhana HD Karya. Sehat, sukses, lancar, jaya selalu untuk sobat kreatif dimanapun berada. Mari kita belajar bareng lagi di channel Sederhana ini. Kita perluas pengetahuan, kita kembangkan setiap peluang, kita perdalam setiap teknik dan cara ide-ide kreatif desain kreasi seputar dunia las listrik. Adanya channel Sederhana ini insya Allah bukan untuk mengajari ataupun menggurui kepada ahli senior master yang skillnya sudah mumpuni, hanya sekedar berbagi dari pemula untuk pemula agar tetap bisa berkarya. Dari apa yang dibagikan, ambil yang terbaik, buang yang terkurang. Mari kita mulai bersama dari yang terkecil dan semoga bermanfaat tentunya. Baiklah sobat kreatif, sebelum kita mulai ada baiknya saya putar ulang sedikit potongan video yang sebelumnya agar sobat kreatif tahu untuk perbedaan pintu sliding yang pertama saya buat dengan pintu sliding manual yang akan saya buat kali ini, dan agar sobat kreatif bisa jauh lebih paham dengan apa yang saya kerjakan dan praktekkan dan saya jelaskan ya dari bagian pertama sampai yang bagian ini. Oke sobat kreatif, disimak dan kuliti habis videonya, tetap enjoy untuk semuanya dan semoga bermanfaat. Tetap semangat. Baiklah sobat kreatif, mari kita mulai belajar bareng dan kita mulai dari sini ya. Untuk bagian pembuatan jalur sliding door pertama insya Allah sudah bisa dipahami oleh semuanya ya. Untuk caranya, untuk sobat kreatif yang belum sempat nonton bisa ditonton dulu bagian pertamanya sebelum ke video bagian kedua ini ya, agar kita jauh lebih paham apa yang sedang dijelaskan dan dipraktekkan. Oke, dan pada bagian kedua ini saya hanya akan sedikit berbagi cara pembuatan sliding door dengan teknik berbeda dengan yang pertama ya, dan cara-cara atau teknik-teknik yang lain yang pernah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba praktekkan salah satunya ya, untuk semua yang pernah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Oke, untuk pembuatan atau pemasangan bodi kuncinya tidak perlu saya jelaskan lagi ya sobat kreatif. Sobat kreatif bisa tonton video yang ini, untuk cara pemasangannya sudah saya upload duluan ya di YouTube. Baiklah, dan untuk pembuatan sliding door kedua ini saya akan pakai bahan yang sama dengan jalur pintu utama ya. Untuk bahan jalur atau relnya yaitu dengan bahan hollow 20x40 dengan ketebalan 2 mm. Saya akan pasang dulu hollownya di bagian rangka yang akan kita buat pintu slidingnya ya.
Dan untuk jarak panjang holonya kita kali 2 lebihkan 5 cm dengan ukuran lebar pintu yang akan dibuatnya. Selanjutnya saya akan potong atau kurangi lebar holonya dengan jarak 5 mm seperti ini. Oke, dan kita buat 2 jalur yang sama atas bawah pada rangkanya ya sobat kreatif. Baiklah, jika sudah kita buat untuk jalur slidingnya, sekarang kita buat roda penggeraknya pada rangka yang akan kita pakai buat pintunya ya sobat kreatif. Dan di sini saya pakai holo 20x20 dengan ketebalan 1,8 mm untuk rangka pintunya. Saya akan buat coakan pada rangka pintunya dengan ukuran coakan kita sesuaikan dulu dengan lebar roda atau lahar yang akan dipakainya seperti ini. Oke, dan untuk selanjutnya jika holonya sudah kita coak mengikuti laharnya, kita bisa buat lubang as untuk penahan laharnya dan kita sesuaikan juga dengan lubang lahar bagian dalamnya seperti ini ya. Bisa dipahami ya sobat kreatif. Sekarang kita pasang untuk laharnya pada coakan yang sudah dibuat. Oke, dan saya akan sedikit jelaskan mengenai ukuran lahar dan jalurnya ya. Jika sobat kreatif membuat jalur sliding dengan jarak 5 mm seperti yang saya buat pada video ini, sobat kreatif harus mendapatkan jarak keluar lahar dari rangka pintunya minimal lebih 1 atau 2 mm ya sobat kreatif dari jalur relnya. Itu untuk apa? Itu untuk agar waktu roda atau pintu beroperasi geser tidak mudah keluar jalur ya sobat kreatif. Baiklah sobat kreatif, sekarang kita pasang keseluruhan rangka pintunya dan kita coba fungsi pintu slidingnya apakah berjalan dengan baik ya. Dan untuk pintu slidingnya sudah berjalan dengan baik ya. Oke, dan sobat kreatif bisa perhatikan jika kita geser pintunya dan laharnya ikut bergerak seperti ini, berarti untuk jarak rangka, lahar dan relnya sudah pas ya sobat kreatif. Jika sobat kreatif membuat pintu seperti ini dan ada salah satu lahar yang tidak ikut bergerak atau ngambang dari jalur, jangan dipaksakan karena itu akan berpotensi roda akan mudah keluar dari jalurnya dan pintu tidak akan stabil ketika digeser atau bisa disebut goplak atau longgar ya sobat kreatif. Baiklah, dan sekarang saya akan buat pintu sliding kedua di etalase ini dan kita pakai cara yang sama seperti sebelumnya ya. Oke, dan untuk pertanyaan sobat kreatif di video sebelumnya untuk kode lahar yang dipakai, di sini saya pakai lahar dengan kode 6301 dengan diameter 3,5 mm ya. Dan harganya cukup ekonomi sobat kreatif, di tempat saya hanya 10.000 untuk per piece-nya. Dan sobat kreatif bisa dapat di toko owner deal motor ya. Untuk ukuran lahar yang dipakai, usahakan lebar badan lahar harus pas dengan ukuran jalur relnya yang dipakai. Jangan terlalu kecil dan jangan lebih besar atau lebih lebar dari jalur rel yang dipakainya ya sobat kreatif. Baiklah sobat kreatif, apa masih ingat dengan video yang ini? Dalam video tersebut saya pernah bahas rumus sederhana cara mencari diagonal dengan cara berbeda ya. Dan saya akan coba praktekkan pada pekerjaan ini untuk mencari diagonal pada pintunya, karena untuk memakai siku magnet, sekon dan tarik sudut tidak memungkinkan ya. Karena adanya lahar dan sudut terhalang rangka, jadi saya akan pakai cara seperti ini, seperti dalam video yang sebelumnya yang pernah saya upload ya. Untuk mencari sudut diagonal kalau rangkanya kecil seperti dalam video, sobat kreatif bisa ambil dan tandai sudut rangka dengan jarak 40 cm dan sudut rangka kedua dengan jarak 30 cm. Dan sobat kreatif bisa tarik meteran dari titik 30 cm ke titik 40 cm dengan jarak harus pas 50 cm ya, seperti ini.
Tapi kalau jarak atau besar ukuran rangkanya lebar lebih dari 100 cm bisa pakai titik 80 cm dan 60 cm. Dengan angka yang ditarik harus di angka 100 cm ya, atau 1 meter. Dan cara ini sangat akurat sobat kreatif untuk mendapatkan diagonal atau sudut 90 derajat yang pas. Sobat kreatif bisa coba dan praktekkan caranya ya di rumah atau di tempatnya. Oke, dan untuk semua pintunya sudah kita buat ya sobat kreatif. Sekarang saya akan coba buat kuncian slotnya. Kebetulan kunciannya kita buat di bagian luar rangkanya, karena kita buat pintunya dengan sistem sliding seperti ini. Jadi untuk kuncian atau slotnya kita buat seperti kita buat kuncian atau slot pada pintu geser pada sebuah pagar. Oke, kita buat dulu per tiap potongan atau bagian slot kuncinya ya. Dan sebetulnya membuat kuncian pada pintu sliding seperti ini tidak harus memakai kuncian atau slot seperti ini ya sobat kreatif. Sobat kreatif juga bisa pakai kunci lemari dengan penempatan di bagian atas pintu slidingnya, atau juga bisa pakai kunci kaca seperti pada etalase aluminium. Dan mungkin banyak sekali cara membuat kunci pada pintu seperti ini ya. Disesuaikan saja dengan pesanan dan permintaan pemesannya ya sobat kreatif. Sekarang kita buat penahan pada bagian ujung as slotnya. Ini untuk pengait agar pintu mati tidak bisa digeser. Dan untuk lubang pada bagian hollownya kita bisa sesuaikan dengan penahan atau pengait yang terdapat pada ujung as slotnya seperti ini. Pintu sliding seperti ini biasanya akan banyak dipakai pada pembuatan-pembuatan seperti lemari dan etalase atau semacamnya. Oke, dan sebetulnya dalam pembuatan pintu sliding ini tidak harus memakai cara manual seperti yang saya praktekkan di video ini ya. Karena sebetulnya untuk aksesorisnya bisa didapatkan di toko-toko aluminium besar seperti jalur rel, list kaca, bearing jalur, dan banyak macamnya. Kenapa video ini saya buat manual? Agar sobat kreatif bisa lebih kreatif, tidak terhalang dengan kurangnya aksesoris pembuatan. Karena kita tahu tidak semua daerah atau kota yang menyediakan lengkap ya berbagai perlengkapan atau aksesoris seperti ini. Jadi kita bisa mengakalinya dengan cara-cara sederhana seperti yang saya praktekkan di video ini. Bisa dipahami ya sobat kreatif. Baiklah sobat kreatif, bisa perhatikan sekali lagi untuk perbedaan pembuatan pintu sliding bagian pertama dan kedua ya. Dan saya akan sedikit sarankan jika sobat kreatif membuat pintu sliding dengan ukuran rangka besar dengan hollow yang besar, ada baiknya tidak memakai sistem atau cara yang kedua, karena akan dipastikan penahan jalur tidak akan kuat menahan beban rangka ya sobat kreatif. Sobat kreatif bisa pakai cara pertama untuk membuat jalurnya dan sesuaikan dengan beban ukuran rangkanya. Jika bebannya lebih besar lagi bisa pakai jalur dengan bahan besi siku yang tebal ya. Dan tidak dianjurkan pakai besi hollow seperti yang saya pakai. Tapi kalau hanya pintu sliding yang dibuat dengan beban ringan seperti yang saya buat, sobat kreatif bisa pakai cara yang kedua seperti yang saya praktekkan. Bisa dipahami ya sobat kreatif untuk sejauh ini. Intinya kita harus paham dengan kekuatan masing-masing ketebalan bahan dan kita sesuaikan dengan selayaknya ya pada pekerjaan kita. Baiklah sobat kreatif, untuk pada bagian ini mungkin tidak harus saya jelaskan ya, karena insya Allah sobat kreatif pasti sudah paham dengan caranya. Kita hanya tinggal mengikuti rangkanya saja ya. Dan untuk penutupnya di sini saya pakai triplek melamin seperti ini, saya sesuaikan dengan pesanannya ya. Kalau sobat kreatif mau mencoba untuk bereksperimen dengan penutup memakai bahan kaca, multiplek, fiber, plat, atau spandex, seng, dan lain-lain ya, bisa dikombinasikan dengan bahan apapun. Yang terpenting kita ikuti, kalau untuk pesanan, ikuti pesanan dan harga yang ditawarkan ya sobat kreatif. Oke, dan saya akan sedikit perlihatkan proses pemasangannya sampai akhir agar sobat kreatif bisa paham dengan apa saja yang perlu diperhatikan waktu mengukur, memperkirakan dengan posisi ruang di lapangan ya.
Baiklah sobat kreatif, mungkin seperti itu sedikit yang bisa pemula seperti saya jelaskan dan praktekkan. Mungkin tidak besar apa yang dikerjakan dan sangat sederhana yang dibagikan, tapi harapan semoga bisa jauh lebih besar manfaatnya buat yang sedang belajar pada bidang pengelasan atau pembuatan seperti ini. Kita belajar bersama-sama, saya sama masih belajar dan kita tetap harus semangat belajar, mencari besar kecilnya ilmu yang bisa didapat, bisa dikembangkan, dan alangkah lebih baik lagi bisa dipakai buat mata pencaharian untuk keluarga dan masa depan kita. Kunci satu-satunya yang akan mengantar kita sukses dan bahagia adalah rasa syukur dengan apa yang didapat dengan hasil tenaga keringat pikiran yang kita olah perlahan. Sehat, sukses, lancar jaya selalu untuk semuanya dan tetap semangat, tetap bersyukur untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.